kepada Tuhan. Apabila di antara Bapak, Ibu, dan Saudara ada yang baru pertama kali berbakti di GKI Blora ini, kami mohon untuk berdiri sejenak agar jemaat bisa mengenalnya. Kalau tidak ada, kami lanjutkan. Berikut kami sampaikan beberapa pokok warta dalam minggu ini. Yang pertama, pengkhotbah hari ini. Yang melayani firman Tuhan dalam kebaktian pada hari ini, Minggu 7 Januari 2024, di kebaktian umum 1 dan kebaktian umum 2, adalah Pendeta Fania Natasha. Dimohon jemaat mendukungnya di dalam doa. Yang kedua, Sakramen Perjamuan Kudus. Pada hari ini, Minggu 7 Januari 2024, dalam kebaktian umum 1 dan kebaktian umum 2, akan dilaksanakan pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus. Dimohon jemaat dapat mempersiapkan diri. Yang ketiga, Sakramen Baptis Kudus Anak. Setelah diwartakan 3 hari Minggu dan tidak ada keberatan sah yang masuk ke majelis jemaat, maka pada hari ini Minggu 7 Januari 2024, di Gedung GKI Blora dalam kebaktian umum 1 pada pukul 9 pagi sampai dengan selesai akan dilaksanakan pelayanan Sakramen Baptis Kudus Anak. Dimohon jemaat mendukungnya di dalam doa agar anak-anak yang akan dibaptiskan dapat hidup seturut dengan kehendaknya. Yang keempat, kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Bila Tuhan menghendaki dan jemaat tidak keberatan, maka pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 pada pukul 10 pagi sampai dengan selesai bertempat di Gedung Gereja GKI Blora akan dilaksanakan kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan dalam diri Respati Krisna Murti, anggota GKI Blora, beralamat di Jalan Dr. Sutomo Lorong 3, nomor 2B Blora, dengan Tiara Iklimara Tuasa, anggota GKI Blora, berlokasi di Dukuh Maguan, Desa Taman Rejo, Blora. Berdasarkan tata gereja GKI pasal 32 ayat 3, maka kepada jemaat diberi kesempatan untuk mendoakan dan mempertimbangkan sampai dengan hari ini, Minggu 7 Januari 2024. Bila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan seperti tersebut di atas, tidak ada surat keberatan sah yang masuk ke majelis jemaat GKI Blora, maka saudara-saudara tersebut akan diteguhkan dan diberkati pernikahannya. Demikian pokok warta minggu ini. Untuk warta selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat yang disediakan di pintu depan gedung gereja setelah kebaktian ini selesai. Selamat beribadah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, marilah kita lanjutkan ibadah kita dengan memasuki saat teduh. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita memperingati peristiwa baptisan Tuhan Yesus. Baptisan itu menjadi tanda cinta kasih dan solidaritas Allah pada manusia berdosa. Baptisan Tuhan Yesus memberikan pengharapan bagi orang berdosa untuk menerima rahmat pengampunan dan keselamatan. Mari kita masuki ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 6, Hai Masyurkanlah. Hai masyurkanlah Allahmu kudus, besar namanya, maklumkan terus, agungkanlah Dia yang jaya megah, kekal dan mulia kerajaannya.
jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita mengaku bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi, yang bertahta di surga yang mulia, sekaligus hadir di tengah dunia. Dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan besertamu juga. Dengan merendahkan diri dan menerima baptisan, Tuhan Yesus mengajarkan kita arti hidup yang berkenan di hadapan Allah. Tuhan memanggil kita untuk hidup sebagaimana Kristus telah hidup. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Namun sesungguhnya, kita seringkali gagal untuk hidup saling mengasihi karena keegoisan kita, karena kerasnya hati kita. Karena itu, mari kita nyatakan penyesalan atas dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita memeriksa diri di hadapannya. Ya Tuhan, inilah kami yang berlumuran dosa. Di dalam kasih dan kemurahan-Mu, kami memohonkan pengampunan. Amin.
Allah yang kaya dengan rahmat berkenan mengampuni dan menguatkan umat untuk melanjutkan kehidupan sebagaimana yang dicatat dalam Yeremia pasal 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Oh Tuhan, berbicaralah saat firman-Mu kami renungkan. Tanamkan kebenaran-Mu, bentuklah kami dalam citra-Mu, agar terang Kristus terlihat nyata di dalam kasih dan tindakan kami. Biarlah di hidup kami rencana Tuhan terwujud nyata. Oh Tuhan, ajarlah kami keadaan hormat dan rendah hati. Ujilah pikiran kami dan sikap hati dengan cahaya-Mu. Bangkitkan iman di hati kami untuk melihat kuasa dan kasih-Mu. Firman-Mu kebenaranku, oh yakinkanlah hati yang ragu. Oh Tuhan, baharuilah pikiran kami agar melihat dalamnya rancangan Tuhan yang tak berubah di hidup kami. Janji-Mu Tuhan kami andalkan, dan dengan iman kami pun berjalan. Oh Tuhan, berbicaralah sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada saat ini berbicaralah kepada kami. Ketika kami memasuki lembaran baru yang Tuhan izinkan terjadi. Ketika kami Tuhan perkenankan untuk memasuki masa-masa yang Tuhan percayakan. Dan ketika kami boleh mengingat, menghargai akan makna baptisan yang telah kami terima pada saat ini.
Tuhan, berbicaralah kepada kami semua hamba-hamba Tuhan. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 5. Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 5. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudera semesta, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang pun jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, dan ia memisahkan terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air yang besar, Allah yang mulia mengguntur. Suara Tuhan penuh dengan kekuatan, suara Tuhan semara penuh. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, dan gunung Libanon pun melompat. Gunung Sirion melompat bagai anak banteng, suaranya menyemburkan api. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan membuat turun gemetar, bahkan hutan pun digundulinya. Tiap orang berseru di dalam baitnya, pada Tuhan segala hormat.
Bacaan kedua dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai dengan 7. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajahi daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya?" Tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan nama kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Yohanes membaptis dengan baptisan tobat dan berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa lidah dan bernubuat. Mereka semua berjumlah kira-kira 12 orang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Markus pasal 1 ayat 4 sampai dengan 11. Injil Markus pasal 1 ayat 4 sampai dengan 11. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Maka berdatanganlah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Ia memberitakan demikian, "Sesudah aku, akan datang Ia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Segera sesudah keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Apa kabar? Baik apa luar biasa? Baik, luar biasa, biasa di luar. Ya, Bapak Ibu pasti tidak asing dengan lagu sekolah minggu ini. Tanda paku di kaki dan tangan,
tanda cinta. Terus? Tanda cintanya Tuhan. Lanjutannya tahu? Guna semua yang mengikut Dia. Tapi percaya juga. Indah ya lagunya ya. Kemarin baru Natalan, hari ini udah diajak Paskahan. Bukan pantun Bapak Ibu. Iya, perasaan baru kemarin kita memasuki, bahkan mungkin menyanyikan lagu-lagu wajib Natalan ya. Lagu wajib Natal apa aja sih? Malam Kudus, apalagi? Ada lagi? Hai mari berhimpun, apalagi? Apa? Dari pulau dan benua, apalagi? Hai siarkan di gunung, ada lagi? Gita surga, apalagi? Banyak ya? Baru kemarin kita Natalan, hari ini sudah diajak berkenalan dengan lagu Paskahan gitu ya. Bapak Ibu, ya memang tanpa disadari waktu itu terus berputar sedemikian cepat ya. Baru juga bahkan nih dekor-dekor masih beberapa terpasang karena memang kita masih ada satu Natalan yang belum selesai, yaitu Sekolah Sion. Besok tanggal 12 Januari. Memang kalau secara kalender gerejawi agak kelewat sih ya, karena sudah ganti nih warna liturgisnya. Kemarin dalam masa raya Natal sampai Epifani atau minggu sesudah Natal dengan warna putih. Hari ini mengawali masa minggu biasa. Masa minggu biasa itu ciri khasnya selalu diwarnai dengan warna liturgis hijau. Apa maksudnya? Masa minggu biasa itu dalam bahasa Latin dikenal dengan tempus per annum. Tempus per annum artinya waktu di dalam tahun. Nah ini menarik karena disimbolkan dengan warna liturgi hijau. Simbol di mana umat Tuhan sesungguhnya dipanggil untuk terus mengalami pertumbuhan rohani. Jadi di sini kita diingatkan bahwa sebagai umat Tuhan bukan umat yang temporary dalam hari raya besar gerejawi saja. Dalam masa-masa biasa pun kita tetap menjadi umat Tuhan. Biasanya soalnya ada banyak orang Kristen yang tipikalnya itu orang Kristen yang napas, Natal Paskah. Ya, ada lagi tipikal orang Kristen yang kapal selam. Kalau masa-masa Advent, Natal gitu ya, muncul. Nanti masuk di Paskah, muncul. Tapi di minggu biasa entah kemana. Makanya seringkali panitia dan majelis jemaat bingung kalau mau Natalan sama Paskahan. Gedung gerejanya tiba-tiba bisa nggak muat. Padahal kalau minggu biasa sisanya luar biasa. Kosongnya di sana dan di sini gitu ya. Tapi kalau ada event, ada acara itu pasti penuh. Nah, minggu ini juga sekaligus mengingatkan kita akan memasuki masa-masa Prapaskah. Jadi Prapaskah itu besok dimulai dari Rabu Abu. Kapan Bapak Ibu Rabu Abu? 14 Februari. 40 hari sebelum Paskah gitu ya. Sebelum Paskah dihitung tanpa menghitung hari Minggu. Di sela-sela memasuki masa Prapaskah muncullah Minggu biasa ini. Di mana kita diingatkan untuk terus-menerus bertumbuh secara rohani dalam karunia dan anugerah Allah. Jadi status kita sebagai anak Tuhan bukan pada saat Natal, masa raya Advent dan Natal atau yang disingkat sekarang MAN gitu ya. Atau dalam masa raya Prapaskah atau Paskah, di sekarang itu disingkatnya MPP. Tapi setahu saya dulu zaman saya SMP, SMA itu masih pakai istilah MPDK.
masa penghayatan dasar kekristenan. Mungkin Bapak Ibu yang sudah bergereja lama tahu istilah ini ya. Bukan juga cuma ke orang Kristen pada masa raya Pentakosta. Tapi kapanpun masa-masa itu kita diminta untuk menjadi anak-anak Tuhan. Nah, mengawali minggu biasa dalam kalender gerejawi selalu dimulai dengan Minggu Baptisan Yesus. Minggu Baptisan Yesus di mana kita diajak untuk berefleksi, untuk merenungkan peristiwa besar yang terjadi ketika Tuhan Yesus memberi diri untuk dibaptis. Tema kita hari ini adalah baptisan Tuhan, tanda pengharapan. Makanya tadi di awal saya ngajak nyanyi untuk mengingat apa aja sih tanda-tanda yang dikasih Tuhan gitu ya. Tanda paku di kaki dan tangan Tuhan itu adalah tanda cinta Tuhan, tanda kasih Tuhan. Salib ini adalah tanda cinta kasih Tuhan. Nah, hari ini kita mau diajak untuk merenungkan tentang baptisan sebagai tanda pengharapan. Baptisan Tuhan Yesus sebagai tanda pengharapan. Apa yang menjadi pengharapannya? Ini kalau pakai kalimat diterangkan menerangkan gitu ya, sudah kelihatan dari komposisi temanya. Yang menjadi pengharapannya adalah baptisan Tuhan Yesus. Lah kok bisa begitu? Satu, peristiwa pembaptisan Yesus Kristus oleh Yohanes Pembaptis ini adalah awal munculnya Yesus ke publik. Ini awal munculnya Yesus ke publik menurut Injil Markus. Karena kalau kita baca dalam kitab Matius, Lukas, itu sudah dicatatkan dari proses kelahiran Tuhan Yesus. Tapi di Injil Markus, Yesus itu muncul ke publik gitu ya, pada saat peristiwa pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Peristiwa pembaptisan Yesus adalah awal munculnya Yesus ke publik. Tujuannya tentu bukan politik. Kayak sekarang ini ya, lagi tahun-tahun politik kan katanya ya. Di mana ada muncul foto-foto orang yang kita tidak terlalu kenal beserta dengan nomornya di sepanjang jalan. Mau nomor 1, 2, 3, 4, terus ada kotaknya. 1, 2, 3, terus ada centangnya yang mana gitu ya. Padahal kita nggak kenal, kita nggak tahu, tapi muncul wajah-wajah mereka karena kepentingan politik. Entah mungkin munculnya itu dalam reklame pinggir jalan, atau dalam tangki-tangki air, atau dalam bantuan-bantuan sosial, ya. Tapi kita mulai bertemu dengan wajah-wajah baru. Nah, kalau pada situasi Yesus muncul ke publik bukan untuk situasi politik. Yesus justru muncul untuk mengkritik. Lah, mengkritik apa? Mengkritik pemahaman dari murid-murid Yesus, mengkritik pemahaman dari orang-orang yang ada pada saat itu, baik yang mengikut Yesus maupun yang dalam tanda petik menjadi musuh Yesus. Apa yang dikritik atau apa yang sedang coba untuk diluruskan dari pemahaman mereka? Selama ini mereka masih berkonsep, karena konteks dari Injil Markus itu Yahudinya sangat kuat sekali, maka mereka masih berkonsep bahwa kehadiran Sang Mesias itu penuh dengan kekuasaan, penuh dengan kekuatan. Kehadiran Sang Mesias gitu ya, itu penuh dengan menunjukkan atau unjuk kuasa dan kekuatan. Jadi Mesias yang datang pada waktu itu dibayangkan sebagai sosok yang akan membawa kekuasaan, yang akan membawa kekuatan sedemikian banyak, besar, punya power yang luar biasa, sehingga mereka bisa membalikkan keadaan. Dalam situasi inilah Yesus mengkritik pemahaman-pemahaman mereka. Yesus juga mengkritik tulisan-tulisan tradisi yang diterapkan versi mereka. Bukan versi apa yang sesungguhnya dimaksud oleh Tuhan.
Karena kalau kita lihat gitu ya, sepanjang jalan Yesus melakukan pelayanan, sesungguhnya Yesus terus-menerus berkata tentang siapa dia. Tapi menarik kalau kita baca dalam Injil Markus, itu selalu ada bagian, pada bagian akhir, ketika Yesus berdialog dengan murid-muridnya, siapa aku ini gitu ya. Yesus menjelaskan, aku ini Tuhan, anak manusia, aku ini Mesias, aku ini yang dinanti-nantikan. Dia sudah membukanya. Tetapi selalu ditutup dengan beberapa poin. Simpanlah perkara itu dalam hatimu. Jangan bilang-bilang dulu ya. Kalau nggak salah di Markus 9 atau 10 itu juga jelas sekali kelihatan di sana. Jangan bilang-bilang dulu ya, sebab waktunya belum tiba. Yesus mengkritisi pemikiran-pemikiran bahwa sosok hadirnya juru selamat itu membawa kekuatan dan kekuasaan seperti yang mereka bayangkan. Padahal ketika kita mengamati, ketika kita mengalami kehadiran Tuhan dalam situasi itu, ketika kita membaca teks demi teks dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, jalan yang Yesus tempuh untuk keselamatan bukan dengan adu kekuatan, bukan dengan adu kekuasaan, melainkan jalan salib. Jalan yang membutuhkan kesetiaan dan kesediaan untuk memberi diri. Termasuk ketika ia masuk pada situasi muncul di minggu baptisan Yohanes Pembaptis. Nah, ini nanti kita akan masuk pada poin yang kedua. Tapi poin yang pertama ini artinya apa? Sesungguhnya kita tidak butuh kekuatan dan kekuasaan untuk menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Ketika kita mau menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan, kita nggak perlu mengejar kekuasaan. Kita nggak perlu mengejar kekuatan. Karena yang diminta adalah pribadi yang bersedia untuk melakukan kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Yesus tidak unjuk kekuasaan, Yesus tidak unjuk kekuatan dengan menjentikan jari berubahlah semuanya. Tapi dia melakukan setiap proses dalam kesetiaan dan kesediaan. Ikut masuk dalam jalan yang dikehendaki Allah Bapa. Kalau boleh cawan ini berlalu, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Ketika bahkan sesudah baptisan biasanya kita masuk dalam minggu yang bicara soal puasanya Yesus. Iblis datang menggoda Yesus. Kalau kamu anak Tuhan, rubah. Bisa nggak? Bisa. Tapi kalau dia melakukan itu, dia tunduk kepada siapa? Iblis. Yang nyuruh dia merubah siapa? Iblis. Yesus masuk pada jalan kesetiaan dan kesediaan pada kehendak Tuhan. Dan poin yang kedua muncul dalam situasi baptisan Yesus. Sekalipun mungkin kita melihat bahwa baptisan Yohanes Pembaptis ini adalah baptisan yang ditujukan kepada orang berdosa. Ingat bagaimana Yohanes berseru-seru di padang gurun. Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Berilah dirimu dibaptis. Panggilan itu untuk orang-orang yang berdosa. Sebetulnya kalau kita dalami teks, menarik kenapa kok Yohanes berserunya itu di padang gurun. Padang gurun kan cenderung sepi. Bukan di tengah kota, di tengah keramaian. Karena di sanalah tempat orang yang banyak bersembunyi melakukan kejahatan. Melarikan diri dari segala sesuatu yang bertentangan dengan kehidupan yang baik. Tempatnya orang yang merusak, pengacau-pengacau. Dalam suratnya Rasul Paulus pernah dicatatkan hal itu. Mereka semua bersembunyi di padang gurun. Yohanes berkata, bertobatlah. Walaupun baptisan Yohanes Pembaptis adalah tanda pertobatan dari dosa.
Yesus tidak berdosa. Apa artinya? Saudara, baptisan yang diterima oleh Yesus sesungguhnya adalah tanda kesediaan untuk memasuki kehidupan manusia berdosa. Tolong ini dipahami gitu ya, saya ulangi dulu. Baptisan yang diterima oleh Yesus adalah tanda kesediaan untuk dia memasuki kehidupan manusia berdosa. Tapi bukan berarti dia pribadi yang berdosa. Baptisan itu diterima Yesus. Kalau istilah anak sekarang, totalitas tanpa batas. Masuk hadir sebagai pribadi yang kudus, pribadi yang suci, pribadi yang benar di tengah-tengah ketidakbenaran. Di tengah-tengah ketidakkudusan. Di tengah-tengah dosa, di tengah pribadi yang hina. Dia Allah yang mau hadir masuk ke sana dan tinggal bersama dengan pribadi yang berdosa. Kalau kita lihat pada situasi ini saudara-saudara, nggak ada orang yang mau melakukan itu kan? Kita aja nih kalau misalnya diibaratkan masuk ke satu rumah makan gitu ya. Rumah makannya kita udah lihat satu tempatnya banyak lalat. Tempatnya lalatnya banyak, kotor. Bak mandi buat cuci piringnya itu cuman satu. Wah, hepatitis nih nanti. Langsung mikir begitu kan? Kayaknya jangan makan di sini lagi deh. Higienis, kita tinggalin aja. Oh, tapi di situ jualnya babi kecap. Saksang, wah mantap ya. Tapi tempatnya kayak gitu. Walaupun akhir-akhir ini viral ya, ada bakmi sampah gitu kan. Sebelahnya tempat pembuangan sampah. Tapi jarang ada orang yang mau masuk ke sana. Ketika sudah tahu situasinya kotor, situasinya menjijikkan, situasinya hina. Namun Yesus menerima baptisan itu sebagai kesediaan untuk bersama-sama dengan orang yang berdosa. Tapi dia tetap tidak berdosa. Kalau dicermati saudara-saudara, peristiwa ini sebetulnya disertai dengan gambaran atau dekorasi yang cukup indah. Kemarin ketika Natal kita sudah ditolong dengan tim dekor yang membuat suasana gedung gereja ini tampak istimewa. Ada kerlap-kerlip lampu, nuansanya begitu indah. Semarak Natal, sukacita Natal tergambarkan di sana. Merah, hijau, emas muncul. Tapi dalam suasana Yesus dibaptis, dia dibaptis di tepi sungai Yordan. Dekorasi yang indah yang dimaksud itu gimana toh? Pakai banner kah? Kasih lampu kelap-kelip? Kasih slinger? Dekorasi yang indah digambarkan oleh Markus di sana, atau satu gambaran indah yang muncul dalam peristiwa baptisan Yesus adalah ayat 10 mencatatkan, segera sesudah keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atas. Ini satu gambaran peristiwa yang agung, satu gambaran peristiwa yang indah. Dekorasi yang indah disajikan oleh Allah ketika Yesus memberi diri untuk pribadi yang berdosa. Ketika Yesus memberi diri untuk bersama-sama orang yang hina, orang yang layak binasa. Gambaran ini diberikan sedemikian rupa, dicatat oleh banyak orang. Dan ini adalah sebuah kebenaran. Ayat 10 tadi mencatatkan kata langit terkoyak. Kalau di dalam bahasa aslinya di sana ditulis dengan kata skizomeno. Skizomeno gitu ya tulisannya. Apa artinya?
langit itu terbelah, terbagi, terkoyak. Ini mengingatkan saudara pada peristiwa apa? Peristiwa apa? Ketika Yesus mati di kayu salib. Apa yang terbelah? Apa yang terkoyak? Tirai bait Allah yang memisahkan ruang kudus dengan ruang maha kudus terkoyak. Ketika apa? Ketika anak manusia yang disalibkan itu masuk ke alam maut. Allah menyertai anaknya sedemikian rupa. Kehadirannya, tingkap-tingkap langit dibukanya. Kita bisa memaknai satu peristiwa di mana Allah yang selama ini dipahami oleh umat pada waktu itu yang sedemikian jauh. Karena mereka kan kalau mau datang sama Tuhan banyak pelantaraannya. Sama imam-imam dulu, korbannya dikasih, ada ritual-ritual yang harus dikerjakan, ada korban yang harus dipersembahkan, ada begitu banyak rangkaian. Sehingga Allah yang sangat jauh, Allah yang transenden ini sedemikian terasa. Tapi ketika langit terkoyak, terbelah, ketika Yesus masuk pada kehidupan manusia berdosa, ini menandakan relasi baru antara Allah dengan manusia. Di dalam Yesus, Allah membuka segala jalan untuk kita hidup dalam konsep yang imanen, yang dekat dengan Yesus. Bukan cuma itu Bapak Ibu. Baptisan Yesus ini diperindah lagi dengan satu kalimat yang dikatakan di ayat 11. Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Saudara, betul ini adalah proklamasi Bapa tentang siapa Yesus. Tapi dari sisi yang lain kita diajak melihat bahwa ini adalah keindahan isi hati Bapa tentang siapa Yesus. Dikatakan engkau anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Perkenanan Bapa kepada Yesus bukan dalam situasi kekuasaan dan kekuatan, tapi dalam situasi kesetiaan dan kesediaan Yesus masuk dan tinggal bersama dengan manusia berdosa. Itu seperti ketika Ia sedang menciptakan dunia ini. Pada waktu itu dunia belum berbentuk dan kosong, bacaan satu kita tadi. Semua porak-poranda, tinggal kegelapan, namun Ia menghadirkan terang untuk meniadakan kegelapan. Kehadiran Yesus memberi pengharapan bahwa Tuhan yang kita imani dalam Yesus Kristus sungguhlah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan binasa, melainkan hidup. Hari ini saudara-saudara, saya mengajak kita kembali menghargai, mengingat, memaknai baptisan kita. Baik kita yang menerima baptisan pada masa kanak-kanak, maupun kita yang sudah menerimanya pada waktu dewasa. Mari kita memaknainya, mari kita mengingatnya, bahwa baptisan yang kita terima adalah satu tanda rahmat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Melalui baptisan Kristus kita diyakinkan dengan pengharapan bahwa baptisan yang kita terima bukan ritual kosong tanpa makna, melainkan satu tanda iman dalam pengharapan dan cinta kasih Allah yang memulihkan setiap orang yang berdosa.
untuk terus-menerus mantap dan meneladan akan Yesus Kristus dalam kesetiaan dan kesediaan melangkah dalam masa depan bersama dengan Tuhan. Bagi kita yang masih mempergumulkan untuk menyambut baptisan dalam Yesus Kristus, tidak perlu lagi tinggal dalam keraguan, karena Dia adalah kebenaran. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Saudara-saudara dapat berdoa secara pribadi, mengucap syukur akan setiap panggilan Tuhan, mengucap syukur untuk baptisan yang sudah saudara terima, atau kesediaan diri menjawab panggilan Tuhan. Memantapkan saudara-saudara yang hari ini juga akan menyerahkan anak-anak saudara, membaptiskan anak-anak saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama dalam pelayanan sakramen baptis kudus anak. Kini akan dilayankan baptisan kudus bagi anak-anak yang orang tua telah menyatakan iman mereka dan membaptiskan anak mereka sesuai dengan titah Tuhan Yesus Kristus, yang dikatakan kepada murid-muridnya dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20a. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Baptisan kudus adalah tanda dan materai yang kekal atas perjanjian kekal yang diikat Allah dengan umatnya, dan yang menjadikan kita anak-anak Allah untuk memberikan suatu kehidupan baru yang bersih dari dosa dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Anak-anak dibaptiskan berdasarkan iman orang tua, bahwa perjanjian Tuhan juga berlaku bagi anak-anak mereka. Dan melalui baptisan kudus pun, anak-anak turut dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita, termasuk anak-anak, untuk berperan serta dalam melakukan misi Allah di dunia. Roh Kudus jugalah yang akan terus-menerus membarui kita hingga kelak dengan tidak bercacat celah. Kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Roh Kudus juga akan terus-menerus menolong orang tua dan anak-anak mereka, hingga kelak anak-anak ini mengaku iman percayanya sendiri dalam persatuan dengan jemaat Yesus Kristus. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu ya Bapa yang Maha Pengasih. Pada awal penciptaan Roh-Mu yang melayang-layang di atas air, memberikan terang dan kehidupan. Dan sekarang ya Allah, hendaklah terang itu boleh berpendar di antara kami untuk menerangi dunia yang gelap ini. Dalam segala rasa syukur kami, kiranya anak-anak-Mu yang Kau ciptakan menurut gambar dan teladan-Mu ini dibersihkan dari segala sesuatu yang telah merusak citra itu, dikuburkan bersama Kristus dalam kematian, dan bangkit bersamanya ke dalam kehidupan yang baru, untuk dipersatukan dalam tubuhnya, dan curahkanlah kepada mereka Roh Kudus, agar dapat menjadi saksi Injil Kristus. Kami bersyukur dalam nama Kristus. Amin. Saudara-saudara, sekarang akan dilayankan baptisan kepada setiap anak-anak yang pada hari ini akan dihantar oleh orang tuanya. Marilah kita bersama mendengar penyataan iman mereka.
Saudara akan dilayankan baptisan kudus bagi anak-anak saudara, supaya nyata di hadapan jemaat, saya mengajak saudara untuk mengingat baptisan saudara yang akan diajarkan kepada anak-anak saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Percayakah saudara kepada Allah Bapa Pencipta dan Pemelihara kita, kepada Yesus Kristus anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kita, kepada Roh Kudus yang membarui hidup kita? Apakah saudara percaya bahwa perjanjian antara Tuhan dan saudara berlaku juga untuk anak saudara? Apakah saudara berjanji menjadi teladan bagi anak-anak saudara dan mengajarkan firman Allah kepadanya? Apakah jawab Bapak Riwan Turnip dan Ibu Ernita Ningsih Situmorang? Iya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawab Bapak Poltak Parluhutan Lumban Toruan dan Ibu Puji Rahayu? Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawab Bapak Hermansyah dan Ibu Yosepin Witwining Astiti? Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawab Bapak Jeffrey Ghazali dan Ibu Maria Yang? Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawab Bapak Yohan Sigit Wibowo dan Ibu Novia Utomo? Apakah jawab dari Bapak Sabto Kurniawan dan Ibu Maria Puji Handayani? Marilah berdiri. Jemaat Tuhan, marilah kita mengikrarkan iman kita bersama-sama dengan Bapak Ibu yang akan membaptiskan putra-putrinya dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Adista Turnip, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Aulia Lumban Toruan, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Gianes Gendis Hermansyah, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Joy Vanorea Ghazali, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Miracle Samantha Wibowo, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Nalendra Yabes Kurniawan, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, mengukuhkan, menguatkan saudara, menguduskan saudara. Dialah yang empunya kuasa sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pujilah Kami semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi, puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, umat dipersilakan duduk. Sekarang akan dibacakan piagam secara simbolik yang akan diserahkan kepada orang tua yang pada hari ini membaptiskan anak mereka. Bapak Ibu, saya akan membacakan secara simbolis piagam baptisan kudus anak. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Blora, Jalan Dr. Sutomo, nomor 18A, Blora. Piagam baptisan kudus anak, nomor 001, garis miring PBA, garis miring MC, garis miring GKI, strip Blora, garis miring 1 Romawi, garis miring 2024. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Blora menyatakan bahwa nama Adista Turnip, tempat tanggal lahir Blora 23 November 2019,
Nama ayah Riwan Turnip. Nama ibu Ernita Ningsih Situmorang. Telah menerima baptisan kudus anak dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus berdasarkan perjanjian anugerah Allah dalam Tuhan Yesus Kristus dan pengakuan percaya orang tuanya. Dalam kebaktian hari Minggu 7 Januari 2024 pukul 9 WIB sampai dengan selesai di Jemaat Gereja Kristen Indonesia Blora, dilayani oleh Pendeta Fania Natasha, nomor induk anggota 642-PR, Blora 7 Januari 2024, Majelis Jemaat GKI Blora, ditandatangani Penatua Adelia Gita Genesis, Ketua, Penatua Cokro Uniati, Sekretaris, Pendeta Fania Natasha, Pendeta yang melayani. Terima kasih. Berikutnya piagam ini akan diserahkan kepada masing-masing dari orang tua yang sudah membaptiskan anak-anak mereka. Piagam ini diserahkan bersamaan dengan penyerahan Alkitab dengan harapan agar orang tua juga untuk ikut ambil bagian dalam mendidik dan memperkenalkan anak-anaknya kepada kebenaran firman Tuhan. Pesan bagi orang tua. Saudara-saudara, dengan baptisan Tuhan, Tuhan memberi anak-anak saudara kehidupan baru. Hendaklah saudara bersungguh-sungguh untuk membantu mereka agar bertumbuh di dalam iman, sehingga kehidupan baru mereka semakin kuat dari waktu ke waktu. Saudara perlu mendidik anak-anak saudara hingga mereka semakin mengerti akan makna perjanjian daripada Tuhan, serta firman-Nya daripada waktu ke waktu sampai mereka mengaku percaya pribadi dan sepenuh hati bagi Kristus, Tuhan dan Juru Selamatnya. Silakan saudara menghadap kepada umat Tuhan. Umat yang berbahagia, terimalah anak-anak ini sebagai anggota tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Dukunglah mereka dan orang tua mereka dalam pendidikan iman mereka. Dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kami menyambut saudara-saudara untuk bersama dengan kami bersekutu serta bersaksi dan melayani bagi Kristus, karena kita satu tubuh dalam Dia. Silakan kembali ke tempat duduk. Mari kita berdoa.
Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur karena Engkau boleh hadir pada saat ini. Dan kami bersyukur karena ada anak-anak-Mu yang menjawab panggilan-Mu pada saat ini. Kiranya ketika mereka sudah membaptiskan anak-anak mereka, setiap orang tua ini boleh dididik dalam kebenaran firman Tuhan, terus memiliki kerinduan untuk memuliakan nama Tuhan, dan itu boleh menjadi satu pandu dan keteladanan hidup yang diwariskan kepada anak-anak mereka yang pada saat ini menerima baptisan. Bagi kami yang masih harus melanjutkan kehidupan dalam kehidupan baptisan yang telah kami terima, kiranya kami tetap menjadi pribadi yang terus mengejar hadirnya Tuhan, pribadi yang terus ingin berkenan di hadapan Tuhan, pribadi yang terus ingin memuliakan nama Tuhan. Di tengah berbagai suka duka, kesehatan kami, pergumulan kami dalam keluarga, kehidupan kami dalam masyarakat, berbangsa maupun bernegara, bahkan di dalam kehidupan bergereja kami. Ketika kami masih terus mempergumulkan akan panggilan Tuhan pada saat ini, kami biarlah boleh terus mengingat akan makna baptisan kami kembali. Dan biarlah kami boleh menyambut kebaruan iman pada saat ini di dalam Tuhan. Ketika kami juga boleh kembali mengaku percaya di hadapan Tuhan. Setelah sekian lama kami menghilang dari hadapan Tuhan. Setelah sekian lama kami berganti, kami mendua hati daripada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh hadir secara pribadi, memanggil kami untuk menjawab panggilan Tuhan yang sedemikian indah, penuh dengan janji keselamatan dan kepastian. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang berperkara dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu, di tengah berbagai situasi yang kami hadapi. Dan biarlah Tuhan, baik tawa dan air mata, baik susah dan mudahnya hidup, baik menderita sengsara maupun penuh dengan kelegaan dan kebahagiaan, kami tetap menjadi anak Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Inilah kerinduan kami, karena kami hanya bersandar kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, mari kita nyatakan syukur kepada Allah melalui persembahan yang didasari dari firman Tuhan 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh kemiskinannya. Hidup
jemaat dimohon untuk berdiri. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat, biar tercurah penuh. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Ya Allah yang pengasih, terimalah segenap syukur kami ini dan layakkanlah ke dalam pengasihan-Mu kami bersyukur dan berserah. Amin. Percayakan, hanya Kristus harapanku. Hanya Kristus harapanku, Dia terang dan kuatku, batu penjuru yang teguh, dikala badai menderu, kasih dan damai-Nya besar, kalahkan takut dan gentar, menghiburku, naunganku, dalam kasih-Nya ku teduh. Hanya Kristus yang bersedia turun menjadi manusia, datang selamatkan umat-Nya, walau dihina, dicerca, sampai Dia mati di salib, menanggung murka ilahi. Semua dosaku ditebus, dalam hati-Nya ku hidup. Dalam hidupku tak sesal, dalam hati-Nya tak gentar, kuasa-Nya tinggal dalamku, memandu hingga ajalku. Tiada yang dapat pisahkanku dari tangan kasih-Nya. Dia yang memanggilku pulang, dalam kuasa-Nya ku teguh. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati pada Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kami akan tetap tinggal di dalam Dia, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Lanjutkanlah kehidupan dalam berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.